Terus Selamat yang sebagai masinisnya kayak gimana tuh? Syukurnya saat itu warga dan beberapa pihak penyelamatan yang ngelihat Selamat masih bergerak itu langsung dievakuasi. Yang saat itu ya seragam masinisnya itu udah berlumuran merah dengan surat PTP yang masih tersimpan di saku bajunya. Saat itu semua korban langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, termasuk Selamat yang awalnya dilarikan ke rumah sakit terdekat yang ada di sana, yaitu di rumah sakit Pelni. Nah tapi karena banyaknya korban yang juga dirawat di situ, akhirnya Selamat pun dipindahkan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang ada di Senen, Jakarta Pusat untuk dirawat lebih lanjut. Tapi karena Selamat yang sebagai masinis, apalagi dia dinyatakan masih hidup, jadinya Selamat ini dianggap saksi kunci di kejadian ini untuk bisa menyelesaikan kasus sebesar ini. Jadinya karena ini Selamat pun dipindahkan lagi untuk dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati yang ada di Jakarta Timur. Setelah kurang lebih 3 bulan dirawat, Selamat pun perlahan membaik sampai akhirnya dia pun mulai bisa jalan biarpun masih menggunakan tongkat. Nah, tapi saat itu yang dia kira kalau dia ini udah diperbolehkan pulang, ternyata enggak. Karena pas Selamat keluar dari rumah sakit, dia pun langsung dijemput pihak kepolisian yang akhirnya dia pun langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa mengenai kecelakaan kereta tadi. Karena tragedi ini cukup gede karena menelan banyak korban jiwa, apalagi sampai menjadi liputan nasional bahkan jadi liputan di berbagai negara. Akhirnya beberapa pihak nganggap harus ada tersangka di kejadian ini untuk bisa menyelesaikan segala persoalannya. Jadi karena inilah semua pihak mulai ngelihat Selamat yang sebagai masinis yang selamat atas tragedi ini mulai dianggap bersalah. Kenapa? Karena ternyata pihak stasiun Sudimara menyalahkan Selamat yang dianggap udah menjalankan kereta tanpa izin sampai mengakibatkan kecelakaan besar. Karena kepala stasiun Sudimara saat itu yang bernama Jamhari ngaku sempat ngejar untuk memberhentikan kereta Selamat menggunakan bendera tanda darurat. Nah tapi sayangnya keretanya pun tetap melaju. Terus Selamat yang sebagai masinisnya juga itu tertuduh lompat dari kereta sebelum terjadinya kecelakaan. Karena saat itu emang ada salah satu media yang memberitakan mengenai masinis lompat di kecelakaan yang dialamin. Nah karena ini ya Selamat ini pun sempat terancam hukuman yang cukup berat, yaitu hukuman 20 tahun penjara. Tapi dibalik semua tuduhan itu, Selamat masih megang surat yang itu penting banget, yaitu surat PTP yang masih ada di sakunya. Karena Selamat menjalankan keretanya bukan tanpa izin, tapi dia menjalankan keretanya berdasarkan surat PTP yang udah dikeluarkan pihak stasiun Sudimara. Karena ngerasa surat itu penting, jadinya Selamat pun langsung mengfotokopikan surat itu sebanyak-banyaknya untuk jaga-jaga kalau surat aslinya hilang. Yang emang surat aslinya udah agak rusak karena sempat basah akibat darahnya sendiri. Karena pas tragedi itu terjadi, surat itu dia simpan di saku bajunya, sedangkan saat itu ya bajunya udah berlumuran darahnya sendiri. Jadi inilah fotokopi surat PTP-nya yang katanya di bagian hitam yang ada di samping surat itu ya, itu darah Selamat ini pas di fotokopi. Yang mana ini juga yang membuktikan di pengadilan kalau Selamat nggak lompat sebelum terjadinya kecelakaan. Karena dia juga terhimpit gerbong yang ngebuat tubuhnya saat itu dipenuhi luka sampai membasahi surat PTP-nya. Yang emang di situ Selamat nganggap media berita yang udah memberitakan kalau masinis lompat di tragedinya itu adalah fitnah. Dan di pengadilan Selamat juga membuktikan kalau dia enggak menjalankan kereta tanpa izin.